Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrio Parasidevara dengan NIM 2311012 dari kelas IFB 5A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Komputer menggunakan metode forward chaining. Jadi saya menganalisis suatu jurnal yang bernama Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Komputer menggunakan metode forward chaining yang dibuat oleh eh, Soleha dan kawan-kawan pada tahun 2021 dari jurnal Infortech. Oke, jadi saya akan mulai saja ke latar belakangnya. Jadi dalam kehidupan modern, komputer menjadi perangkat penting di berbagai bidang. Namun komputer tidak terlepas dari kerusakan hardware. Nah, proses mendiagnosa kerusakan komputer sering membutuhkan teknisi ahli dan bisa memakan waktu. Nah, untuk membantu proses tersebut, sistem pakar dapat digunakan agar diagnosa kerusakan bisa dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah forward chaining untuk membantu proses penalaran berdasarkan gejala kerusakan. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Nah, jadi yang pertama ada bagaimana merancang sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan komputer berbasis gejala. Kedua, bagaimana penerapan metode forward chaining dalam diagnosa. Yang ketiga, apa saja rule dan basis pengetahuan yang digunakan dalam sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan konsep sistem pakar dalam mendeteksi kerusakan komputer, kedua mengimplementasikan metode forward chaining pada proses diagnosa, dan terakhir yaitu menganalisis rule, gejala, serta mekanisme inferensi dalam sistem. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bagi pengguna yaitu memberikan pemahaman tentang diagnosa kerusakan komputer, bagi teknisi mempercepat diagnosa awal tanpa harus menelusuri secara manual, untuk bagi akademik menjadi referensi dalam penelitian sistem pakar. Nah, jadi sistem pakar ini merupakan satu bidang ahli dalam artificial intelligence yang meniru cara berpikir seorang ahli, yang komponennya utama yang meliputi yaitu knowledge base, inference engine, user interface, working memory. Nah, jadi komponen-komponen tersebut sistem dapat memberikan solusi terhadap masalah kerusakan hardware. Nah, jadi forward chaining ini adalah metode penalaran berbasis data driven, yang dimana prosesnya dilakukan mulai dari gejala sebagai fakta awal, kemudian sistem mencocokkannya dengan rule if-then untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, metode ini sangat cocok untuk diagnosa kerusakan komputer berdasarkan gejala yang muncul. Nah, kerusakan hardware. Nah, jadi kerusakan hardware ini dapat terjadi pada berbagai komponen seperti RAM, monitor, hard disk, VGA, PSU, maupun perangkat input. Nah, jadi setiap kerusakan yang memiliki gejala khusus seperti blue screen, suara hard disk, atau perangkat tidak terdeteksi. Dengan mengetahui gejala, sistem dapat menentukan jenis kerusakan yang terjadi. Nah, untuk desain sistem, perancangan sistem ini melibatkan UML, IRD, dan Logical Record Structure, yang dimana model ini digunakan untuk memastikan arsitektur sistem jelas sebelum diimplementasikan. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan deskriptif, yang dimana penelitian ini akan difokuskan pada proses perancangan, penyusunan aturan, dan implementasi sistem. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, data ini akan diperoleh melalui pertama yaitu observasi kerusakan komputer secara nyata, dan kedua wawancara teknisi berpengalaman. Jadi yang diambil adalah 3 teknisi. Nah, lalu studi pustaka terkait sistem pakar dan forward chaining. Nah, dari ketiga data yang diperoleh tersebut didapatkan basis pengetahuan dalam sistem yang terdiri dari 25 gejala dan 17 rule kerusakan komputer, yang dimana setiap rule menghubungkan beberapa gejala untuk menghasilkan diagnosa. Nah, yaitu mekanisme forward chaining. Ya, pengguna akan memilih gejala melalui antarmuka web, sistem lalu akan mencocokkan gejala dengan rule dalam basis pengetahuan. Nah, lalu jika suatu rule terpenuhi, maka sistem memberikan hasil diagnosa tersebut. Nah, untuk contoh rule-nya, eh, kita ambil contoh saya jika komputer tidak menampilkan gambar, muncul alarm BIOS dan blue screen, maka sistemnya akan menyimpulkan bahwa memori rusak, seperti pada contoh gambar di samping ini. Nah, jadi rule-rule inilah yang akan menjadi inti dari proses penalaran sistem pakar. Yang selanjutnya yaitu sistem pakar, implementasi sistem. Nah, jadi sistem ini akan diterapkan berbasis web menggunakan PHP MySQL.
Nah, jadi pengguna tinggal memilih gejala yang muncul dan sistem akan menampilkan diagnosa serta rekomendasi. Nah, selanjutnya pada evaluasi sistem. Nah, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dan hasil diagnosa teknisi. Nah, pada hasilnya menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang baik ketika gejala dipilih secara tepat. Namun, sistem masih terbatas dalam menangani kerusakan kompleks. Nah, jadi pada kesimpulannya, sistem pakar dengan metode forward chaining terbukti membantu proses diagnosa kerusakan komputer. Lalu rule berbasis gejala memberikan hasil yang konsisten dan implementasi berbasis web mempermudah akses pengguna. Nah, untuk saran untuk pengembangan selanjutnya, Anda kan bisa ditambahkan metode certainty factor untuk menilai tingkat keyakinan diagnosa, lalu menambah jumlah rule dan gejala. Nah, lalu selanjutnya itu mengoptimalkan termuka agar lebih interaktif untuk pengguna. Nah, jadi itu saja presentasi saya dari hasil analisis terhadap jurnal tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.